A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pada hari ini, hari Sabtu, umat Islam sudah alhamdulillah merayakan hari besar Idul Adha. Karena setiap tahun umat Islam selalu berada pada keadaannya. Tentunya diiringi bila mana Allah memberikan hidayah kepada makhluk, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi hidayah itu adalah hak Allah untuk diberikan kepada hanya orang-orang yang benar hatinya, yang di dalam hatinya ada rasa cinta. Sebagaimana yang Nabi katakan dari Abu Hamzah Anas bin Malik, beliau bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi manifestasi kecintaan seorang muslim adalah tentunya karena berangkatnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Tentu saja atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya iman di dada kaum muslimin dan muslimat adalah wajib dijaga, dipelihara agar jangan sampai lepas. Karena keimanan tentunya walaupun satu zarah, walaupun sekecil apapun, ya harus dijaga. Karena semua kaum muslimin muslimat keyakinannya selalu turun dan naik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 131 yang saya bacakan sekarang di dalam bahasa Indonesianya. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga umat terkini, umat akhir zaman. Di dalam nas yang saya sudah sampaikan kepada hadirin, yang hadirin ini ada konotasinya lain, yakni hadirin, hadirat, orang-orang yang hadirnya bukan hadir di majelis taklim, tetapi disebabkan oleh adanya alih fungsi teknologi yang berkembang di zaman akhir ini. Tetapi rangkanya ya sama aja, karena yang namanya teknologi itu diambil manfaatnya bagi kepentingan agama. Sebuah masjid yang besar yang bisa menampung ribuan orang, seorang ustadz berbicara, berkhutbah tanpa pengeras suara, kira-kira apakah ada yang mendengarkan? Jadi fungsi pengeras suara adalah dia diambil manfaatnya agar apa yang dibicarakan oleh seorang ustadz bisa didengar oleh jemaah-jemaahnya yang hadir, dari saf depan sampai saf belakang. Apabila tiba-tiba mati listrik, maka suaranya pasti akan senyap, akan tidak terdengar. Nah, pada zaman ini, zaman akhir ini, tahun yang disebut dengan milenium, abad ke-21, teknologinya beda lagi. Di mana orang bisa berbicara siapapun itu, yang isi daripada pembicaraannya adalah tentang apapun, termasuk tentang agama, bisa dikemukakan, hingga anak kecil pun insya Allah bisa dengan mudah mengemukakan sesuatu dengan video, dengan tulisan yang merupakan ekspektasi harapannya dikemukakannya di ruang. Jadi definisi ruang juga berbeda. Dia bisa dilihat, bisa didengar kembali, dan seterusnya. Jadi saya kembali kepada surat Al-A'raf tentang definisi kemakmuran. Tidak perlu saya googling makmur adalah anu. Cukup dengan Al-Quran. Apakah bisa Anda menjelaskan apa sih kemakmuran itu? Jadi kemakmuran menurut Allah Azza wa Jalla yang peristiwanya sudah terjadi di zaman Musa. Ternyata bukan di zaman Nabi saja, tetapi di zaman Musa, Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad pun
dia berulang. Karena zaman Musa itu udah sebelum atau sesudah ya, sebelum Uzair atau sesudah ya, saya nggak hafal, tetapi di dalam satu nas bahwa yang namanya Fir'aun itu banyak raja-raja yang disebut Fir'aun ya, itu ternyata Nabi Musa pun adalah dia bangsawan ya. Seorang raja juga Nabi Musa itu, karena dipeliharanya oleh lingkungan kerajaan. Jadi kemakmuran itu adalah kebaikan juga. Tetapi yang tidak baik adalah mereka menjadi sombong. Dan sekarang kemakmuran di zaman sekarang adalah ada di individu. Orang mempunyai di suatu perkotaan, di kota, mempunyai harta benda yang tentunya mereka juga mempunyai musababnya mengapa mereka menjadi kaya, sehingga mempunyai kendaraan yang banyak, mempunyai pembantu yang banyak, mempunyai kemampuan, kecerdasan, lalu masyarakat pun kagum kepada mereka ini. Lalu di dalam hatinya berkata bahwa aku kaya disebabkan karena apa yang saya lakukan, usaha yang sudah saya lakukan adalah hanya titipan, harusnya ya, titipan dari Allah. Jadi ayat ini adalah peringatan besar, sangat besar bagi orang yang telah Allah berikan karunia kekayaan. Jadi kemakmurannya adalah di sana ada hukum Allah. Ini berat sekali apabila tidak ditunjang oleh ilmu pengetahuan agama, yaitu yang sudah saya sebutkan 3 hari besar. Yang pertama adalah bukan Idul Adha dan Idul Fitri ya, tetapi hari besar yang dimaksud saya adalah ada hari lahir, hari wafat, dan hari kebangkitan. Sedangkan hari lahir adalah pada saat sedang dalam keadaan sekarang. Allah menegaskan bahwa sungguh, kata Allah, nasib mereka itu di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi orang yang makmur adalah pasti akan Allah tuntut. Apakah Anda saja yang makmur? Yang lain bagaimana? Begitu toh.
Sederhana, pertanyaannya adalah, apakah kemakmuran Anda itu ditunjang dengan pengetahuan akhirat? Bila mana Anda mengetahui tentang definisi seorang mukmin, maka pasti mengetahui bahwa seorang mukmin adalah bisa dikategorikan orang yang kaya raya. Yang contohnya adalah tentu orang tahu umat Islam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam surat lain surat Al-Anfal ayat 37, Allah berfirman agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi penjelasan saya ini adalah tentu bukan menyudutkan, tetapi mempertegas penjelasan yang telah Nabi katakan tentang masa depan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa sekira-kira aja bahwa 73 golongan umat Nabi Muhammad akan dipecah, akan terbelah. Tetapi hanya satu golongan saja yang masuk surga. Sisanya 72 golongan adalah masuk neraka. Berarti yang selamat hanya satu golongan dong. Ya sumuhun. Lalu Anda sangkal amanya, itu Anda kufur. Berarti menolak apa yang Nabi sampaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai umatnya. Tetapi Allah di atas para nabi, para rasul, jadi ketentuannya adalah dengan bilangan. Bilangannya sudah jelas 73 golongan, lebih banyak ternyata dibandingkan dengan dulu. Ketika di zaman Nabi ada 72, 71 menurut riwayat yang lain, tetapi tetap saja satu golongan. Lalu Anda menyangkal, sama aja Bang, sama aja 73 golongan mah. Yang penting mah kita sholat, tahajud, berkurban, udah weh. Terserah Allah aja, udah gak usah dipikirin. Buat apa dipikirin? Yang penting mah kita ngasih nasi bungkus, udah aja dipoto, udah selama-lamanya. Jadi hayang seri. Jadi sifat Allah adalah Maha berkuasa.
Karena yang namanya di neraka nanti setelah hari wafat. Artinya kita apakah menunggu hari wafat? Kita tunggu aja lah. Kalau kita udah wafat baru kita tahu di alam kubur. Nah itu yang menjadi masalah adalah pengetahuan agama bila tidak diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita menjadi golongan yang disesatkan. Disesatkan oleh diri sendiri karena di dalamnya diri ada nafsu